Nah, mindset itu menjadi bidayatul kulli syai'. Ya. Iya. Mindset itu adalah bidayatul kulli syai'. Mindset seseorang itulah langkah awal yang akan menjadikan orang itu seperti apa pada langkah-langkah berikutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast M Al Hasani, bincang santai ala santri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebagai Siddiq Miftahuddin Nur Syahid sebagai host kali ini. Saya ingat betul Bapak, ada pepatah niku mengatakan bila tak kenal maka tak sayang. Nggih, harus. Nah, oleh karena itu perkenalkan kawan-kawan sekalian, beliau yang akan menjadi salah satu narasumber pada kesempatan kali ini. Langsung saja, beliau adalah Ustadz Syarif Hidayatullah. Ustadz Arif Hidayatullah. Kemudian Ustadz Arif Hidayatullah. Beliau ini merupakan sosok yang superior dan juga merupakan murni alumni dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Al Hasaniyah. Okay. Selain itu, beliau sekarang menjadi salah satu dosen di MA Al Hasaniyah. Mahat Ali. Nggih, Mahat Ali Al Hasaniyah. Pripun kabare panjenengan, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dek wau niku napa hujanan tidak di jalan? Alhamdulillah mboten, nggih. Sampai sini hujan. baru hujan, nggih. Alhamdulillah. Jadi tadi kan mendung sore itu. Iya, mendung. Kayak ada hambatan. Alhamdulillah. Langsung kita masuki pembahasan niku terkait tentang santri dan wirausaha. Nggih. Nggih. Kan Gusti Allah niku dawuh wabtagu wa fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Terus kan seorang santri selain ia memang harus untuk thalabul ilmi, ini tuh harus juga untuk mencari ma'isyah, ya bekerja lah untuk mencari rezeki ngoten. Lah, namun problematikanya kan banyak ya sekarang. Niku di kalangan pesantren, terutama di santri-santri sendiri itu bingung ketika nanti ia keluar dari pondok ila akhirih lah. Lantas Bapak, ini yang menjadi pertanyaan pertama, apakah penting sih wirausaha itu di dalam pesantren sendiri? Nggih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan itu, nggih, sebenarnya saya ini kalau dibilang alumni murni dari PPM Darut Tauhid Al Hasaniyah, nggih, tapi sebelumnya alhamdulillah saya juga pernah ngaji di salah satu pondok pesantren di Pati, dan kebetulan beliau guru saya itu juga murid dari Syekhina Allahyarham Syekh Muhammad Nasir Qadir. Jadi 3 tahun di sana, kemudian meneruskan di sini. Ya, alhamdulillah paling betah teng mriki nggih. Sampai hari ini saya belum merasa boyong karena alhamdulillah masih dipercaya masyayikh untuk berkhidmah di sini. Ya, itu yang pertama. Kemudian sesuai dengan pertanyaan, apakah penting kewirausahaan atau entrepreneurship ya, entrepreneurship dalam dunia pesantren? Kalau saya pribadi sangat penting sekali. Ya, berangkat dari ayat yang tadi sudah disampaikan, begitu juga ada ayat-ayat yang lain, ya, dan begitu juga sabda daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau saya pribadi memandang tidak hanya di kalangan santri saja, tapi likulli muslimin yajibu alaihi, setiap muslim itu wajib punya tanggung jawab tentang masalah ekonomi. Jadi setiap muslim itu punya tanggung jawab dan punya tuntutan dari agama Islam agar memiliki jiwa kemandirian ekonomi. Jadi tidak hanya di lingkungan pesantren, tidak hanya santri saja. Sebenarnya ketika dia muslim, dia ya harus bekerja ya, karena seperti apa yang telah didahulukan oleh Allah sendiri, mungkin banyak yang sudah hafal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. At-taqwa. Iya.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Itu kadang-kadang banyak santri yang salah mengartikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa itu kadang-kadang diartikan hanya sebatas bahwasanya bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Tapi mereka tidak membahas secara detail dalam mahuwat taqwa. Mahuwat taqwa itu. Tafsirnya takwa yang dimaksud dalam ayat itu apa? Iya. Ya, kalau kita mau membahas lebih dalam, mulai dari min haitsu asbabun nuzulnya, ayat itu turun tatkala umat Islam dari kalangan ahli Yaman, yang memang terkenal orang Yaman itu Masya Allah. Wali-wali. Ya, itu sangat semangat betul dalam beribadah kepada Allah. Saking semangatnya waktu itu, ada suatu riwayat menerangkan, mau berangkat haji, pokoknya mangkat. Bismillah. Saking ridune ning Gusti Allah, saking ridune ke Rasulullah, pokoknya mangkat. Ya, nggak tahu dia punya bekal yang cukup apa enggak, pokoknya berangkat. Ya, semangat betul. Dan ternyata ketika di tengah perjalanan, bekal mereka habis. Ya, bekal mereka habis, uangnya mereka habis dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka ini minta-minta di situ. Minta-minta di tengah perjalanan, dan bahkan sempat ada riwayat kesan merepotkan teman-teman yang lain, menjadi beban daripada umat muslim yang lain pada waktu itu. Makanya akhirnya Allah memerintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Ma huwa taqwa fi hadhil ayah? Takwa yang dimaksud di situ adalah kullu ma yuttaqu bihi anil mas'alah wa ghairihi. Ya. Jadi takwa di situ adalah hal-hal yang berkaitan dengan uang, yang berkaitan dengan materi. Segala sesuatu yang bisa menghindarkan seorang untuk minta-minta, untuk merepotkan orang lain. Jadi ibadah pun itu butuh yang namanya bekal, uang, materi. Kan seperti itu. Sedangkan uang sendiri kalau tidak bekerja dari mana? Ya. Nah, jadi kalau saya pribadi memaknai ayat itu adalah suatu ayat yang mengisyaratkan bahwasanya takwa di sini yang dimaksud adalah kemandirian ekonomi. Itu satu. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah Muhammad SAW, tolabul halal faridotun ba'dal farido. Tolabul halal faridotun ba'dal farido. Jadi mencari rezeki halal, dalam hal ini bekerja, berwirausaha, segala bentuk upaya untuk menghasilkan kecukupan ekonomi, ya, itu adalah kewajiban setelah kewajiban-kewajiban yang lain. Dan ada apresiasi luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu hadis itu yang sempat waktu itu saya buka-buka kitab, ya alhamdulillah, ya meskipun di rumah masih sempat lah ya kadang-kadang, itu ada suatu hadis itu yang menyatakan kurang lebihnya begini. Ketika ada seorang muslim itu mereka capek tidur malam-malam, ya disebut ibadah untuk. Iya, dia tidur malam-malam capek gara-gara mencari maisha di pagi harinya. Itu asbaha maghfuran lah. Masya Allah. Dia pagi-pagi bangun-bangun itu dosa-dosa kecilnya yang dalam ini pasti kita tahu ya, yang tidak ada kaitannya dengan bihuquqin nas. Ya, yakni as-saghair allati tata'allaqu bi huquqillah. Itu diampuni oleh Allah. Goro-goro apa esoke mergawe, keselan. Wah, itu menjadi salah satu motivasi bagi pekerja nih. Ya, itu hadis. Dan banyak makalah-makalah yang lain. Kadal fakru kufron. Nah, ada juga seperti itu ya kan. Orang itu ketika dalam kondisi fakir, ya dalam tanda kutip ekonominya lemah, itu potensi sekali dia akan terjerumus dalam kekufuran. Nah, itu. Kemudian selanjutnya inspirasi kita selanjutnya dari sosok Rasulullah sendiri. Seperti apa kita lihat Rasulullah mulai dari beliau masih usia remaja. Ya sudah bekerja. Ya, beliau ini adalah sosok yang bukan hanya sebagai sosok nabi yang shodiqul amin saja, tidak. Tapi beliau ini adalah sosok yang pekerja keras betul. Kalau kita belajar tarikh di kalangan pesantren, beliau masih muda, belia. Beliau menjadi sosok yang tangguh, yang luar biasa, bekerja keras. Mulai dari beliau sebagai Ra'il Ghanam. Jangan dianggap Ra'il Ghanam ini sepele. Ra'il Ghanam itu kalau saya bilang hari ini, beliau itu adalah sosok yang memiliki keahlian di bidang sektor peternakan. Ya.
Jadi beliau adalah sosok yang punya keahlian di sektor peternakan waktu itu, sehingga beliau ini karena kepiawaiannya dalam sektor peternakan, beliau direkrut sebagai, kalau hari ini mungkin manajer lah, atau katakan ya selelai anak kandang lah. Dunia peternakan itu nggak bisa disepelekan, apalagi hari ini. Ya, karena juga supaya belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Iya, termasuk itu hikmahnya. Ya, hikmahnya seperti itu. Nah, jadi itulah gambarnya itu. Jadi sosok Nabi mulai dari itu, karir kewirausahaannya. Kemudian berlanjut beliau mulai masuk di sektor perdagangan. Mulai dengan pamannya, dengan kakeknya, sampai dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sampai beliau pada puncaknya menjadi sosok eksportir, importir yang handal bersama berpartner dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi kita itu punya sosok Nabi yang luar biasa, yang tidak bisa diragukan lagi jiwa entrepreneurship-nya. Lah mosok umatnya kaumnya itu sebelah belah, ya kan? Iya. Apalagi kita santri. Santri ini kan sebagai apa ya? Ya paling tidak figur di masyarakat. Figur di masyarakat hari ini. Dalam dunia Islam, santri itu adalah perwakilan daripada gambaran pelajar Muslim. Yang mestinya dia paling paham dengan ajaran Islam, yang mestinya dia itu paling kenal dengan nabinya. Ya kan? Nah, jadi itu yang menjadi motivasi. Kemudian yang selanjutnya daripada guru kita sendiri, Allah yarham Syekh Muhammad Nasiruddin Qadir. Saya ingat betul Mbah Yai itu, Masya Allah, saya masih di sini. Mbah Yai itu seringkali beliau memotivasi santri. Ya. Di dunia pesantren itu kewirausahaan itu sangat penting sekali. Kata beliau itu, kalau teman-teman hari ini ada kitab namanya Al-Qira, ya, Al-Qira fi tarjamatis manaqibi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, itu adalah terjemahan yang menerjemah itu adalah Syekhina, yang menerjemahkan kitab manaqibnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra karyanya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Nah, itu beliau dulu memproklamirkan kitab itu di kalangan santri dan sempat menjadi kitab bacaan di waktu puasa. Saya masih di sini alhamdulillah ikut khataman dengan beliau. Tujuannya beliau itu membacakan kitab Al-Qira itu, beliau ingin mendemonstrasikan seperti apa sosok Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan yang beliau soroti paling mendasar waktu itu adalah sosok Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang punya jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Nah itu yang sering kali beliau sampaikan. Itu satu. Yang kedua, beliau juga pernah menjadi pelopor pemikiran pentingnya tadi sesuai dengan pertanyaan kewirausahaan di dunia pesantren. Beliau sempat mengadakan halaqah untuk membahas khusus entrepreneurship. Itu sampai 2 sesi, 2 hari saya ingat. Waktu itu saya masih KKN S1. Ya, tapi alhamdulillah pulang waktu itu ikut halaqah. Beliau yang mengawal dan mengadakan acara itu. Yang diundang siapa? Wali santri, tokoh alumni, tokoh masyarakat, dan diikuti semua santri. Khusus bahas kewirausahaan. Begitu pedulinya beliau berarti. Iya, begitu gematinya beliau, begitu pedulinya beliau tentang kewirausahaan di dalam dunia pesantren. Waktu itu beliau merawuhkan sahib beliau, Allah yarham juga, ya al-maghfurlah, Romo Kiai Haji Syekh Mahfud Asyaubari dari Pacet Mojokerto. Nah, itu alumni Abuya juga waktu itu. Nah, itu memang beliau ini, sosok Syekh Mahfud ini adalah sosok yang alim, yang luar biasa, karim, ghani, tajir, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu beliau rawuhkan ke sini dan mengisi halaqah itu, membahas kewirausahaan. Tujuannya apa? Goalnya apa beliau ini? Untuk memotivasi, menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para santri dan masyarakat luas. Ya, supaya tidak menjual, bahasa kasarnya ya, menjual agama dengan hal yang remeh. Betul. Nah itu. Jadi seperti itu. Pentingnya kewirausahaan di dunia pesantren. Jelas penting. Iya, Pak. Jadi mulai dari ayat Al-Quran, mulai dari hadis Rasulullah,
tercerminkan dari pribadi Rasulullah Muhammad SAW dan dari para alim, para guru-guru kita. Iya. Dan hari ini diteruskan oleh para zuriyah beliau. Berwirausaha semua. Iya. Nah, Para itu. gus-gus ini pun nggih. Hatta ketika saya punya pengalaman pribadi, mungkin alumni-alumni yang lain juga, suatu ketika kita sowan, ya, pesan daripada mas saya itu apa? Santri mulai yo ngaji tetap ngamal ilmu, tapi yo kudu mergawe. Nggih. Nah itu sering kali dipesankan oleh para masyayikh, mergawe. Jangan sekali-kali hidup menopang dari ngajar. Jangan cari hidup dari ngajar. Harus punya sektor usaha sendiri. Dalam bentuk apapun, yang penting halal, ya. Seperti itu. Nah. Berarti kan wirausaha itu sangat berkaitan kerasnya dengan santri. Sangat sangat penting sekali. Jadi seorang muslim itu tidak hanya seorang abid, alim, amil saja tidak, tapi juga beliau ini sebagai sosok yang punya kemandirian ekonomi. Minimal ya, dia punya unit usaha yang bisa menjaga keluarganya, dirinya dari minta-minta dan tomak bainan nas. Iya. Tapi kan kita juga nggak apa ya Pak, udah banget sering lah ya kan dengar orang tua atau calon-calon wali santri itu ingin memondokkan anak, tapi mereka itu lagu. Nanti kalau saya pondokkan anak saya mau jadi apa? Nah, makan itu. Apa? Bisa kerja apa? Nah itu. Kenapa stigma negatif itu terbangun? Ya karena ini adalah imbas daripada kesalahan oknum-oknum output pesantren. Ya mungkin karena mohon maaf ya mungkin kurang bisa memahami tentang kewirausahaan dalam perspektif Islam tadi. Jadi dikira santri pokok sepenting ibadah, ngaji tok. Lah ibadah ki butuh ambekan butuh mangan kon dilek ra mergawe. Yo, ngaji mulang lho saiki, butuh bensin, butuh apa. Terus anak bujur tinggal ngaji ndak di uripi kan dosa. Iya, dosa. Ya kan? Nah itulah. Cuman mindsetnya seorang muslim itu bekerja itu tidak li ajril ghina. Lah. Terus untuk apa itu, Pak? Jadi bekerja itu goalnya, tujuannya itu apa? Yaitu untuk mencari fadlnya Gusti Allah. Ya ridhonya Gusti Allah. Iya, ridhonya Gusti Allah. Jadi orang itu bekerja tujuannya bukan untuk kaya, tapi untuk apa? Tolabul halal. Tolabul fadl. Fadilah. Iya. Kan begitu. Kalau orang itu mindsetnya bekerja untuk kaya, dia nggak akan pernah cukup. Ya, karena kita selalu merasa kurang nggak pernah cukup. Kalau tujuannya sudah salah, mindsetnya sudah salah, ya endingnya akan salah. Ya. Li an-nihayah lahiyal bidayah. Ya, li anal bidayah lahiyan nihayah. Nah, mindset itu menjadi bidayatu kulli syai'. Ya. Mindset itu adalah bidayatu kulli syai'. Mindset seseorang itulah langkah awal yang akan menjadikan orang itu seperti apa pada langkah-langkah berikutnya. Ya, itu. Saya kira itu. Nah, selanjutnya apa, Pak? Ini kan banyak santri juga ketika sudah keluar nanti bingung ya. Terus dan selain itu juga panjenengan sendiri sudah termasuk orang yang terkategori sukses di dalam berwirausaha. Wah, dereng kalau sukses belum. Ada yang sukses teman saya itu. Karena kami lihat Pak, jenengan itu sudah mandiri lah, nggak membutuhkan tentang. Ini tak unjuk ya, kalian unjuk ya. Nggih, monggo disambi Pak. Lah, kira-kira Pak, ketika kita berwirausaha itu problem kendala-kendala apa yang menjadi problem bagi para santri sendiri? Rata-rata para santri itu ketika dihadapkan dengan kata-kata wirausaha, mereka itu rata-rata bingung. Bingungnya apa? Saya mau usaha apa? Rata-rata seperti itu. Ya tidak santri saja. Semua orang itu ketika dihadapkan dengan yang namanya usaha atau faktor ekonomi, ya itu rata-rata mau memilih apa, bidang apa yang saya geluti. Ya, itu kalau berangkat dari pengalaman saya pribadi. Ya terutama para santri ya, karena memang sesuai dengan pengalaman hidup saya.
tadi kita tata dulu mindset kita. Iya. Ya. Nah, mindset kita itu sebagai seorang muslim, betapa pentingnya orang itu berwirausaha, berapa pentingnya orang itu harus punya ikhtiar. Harus kerja. Ya, harus kerja. Karena itu juga perintah agama. Iya. Ya kan? Untuk nafkah keluarga, untuk menjadi biaya untuk menghidupi keluarga, menyediakan fasilitas pendidikan yang baik untuk anak dan seterusnya. Ya, itu kan perintah agama. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita mulai saja usaha-usaha yang sekiranya kita mampu. Berarti nggak usah berangan-angan harus yang besar. Nggak usah, segala sesuatu itu yang besar berangkat dari yang kecil, yang hebat itu berangkat dari yang sepele. Tapi banyak yang gengsi itu, Pak. Nah itu, makanya ketika tadi santri itu dia sudah punya mindset yang benar, dia gak akan gengsi. Karena ketika orang itu punya mindset yang benar, bahwasanya berikhtiar berusaha itu wajib, ya otomatis dia mau nggak mau, wong wajib, ya kan? Dia mau nggak mau, karena itu adalah suatu kewajiban. Jadi mulai saja apa yang sekiranya dia mampu. Yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian percaya dirilah dengan potensi yang dimiliki oleh seorang santri. Iya. Biasanya orang itu minder dengan dirinya sendiri. Nah, seperti halnya yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Ini saya ingat betul dulu ketika saya masih muhadharah ya. Saya ngaji itu ada ayat begini, ya abatis ta'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Itu cerita salah seorang putri Nabi ya, ada seorang Nabi siapa atau siapa saya lupa itu. Itu salah satu guru kita pernah menafsirkan fa inna inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Itu begini ya. Sosok wirausahawan terbaik. Inna khaira man ista'jarta. Ya. Sosok wirausahawan terbaik itu harus memiliki dua karakter. Memiliki dua karakternya. Ya, yang pertama al-qawiyyu, yang kedua al-amin. Apa itu Pak al-qawiyyu? Al-qawiyyu itu adalah kuat. Kuat ini kalau saya pribadi kuat tidak hanya dari segi fisik saja, mental juga harus kuat. Makanya di pesantren sendiri kita ya pasti sudah sering kita lihat gemblengan-gemblengan mental di pesantren ini kan luar biasa sebenarnya. Mulai gojokan teman-teman, kemudian tugas daripada para guru untuk melatih mentalitas santri. Ya di semua sektor ada. Santri itu sebenarnya di pesantren itu lengkap. Mulai dari sektor pendidikan apalagi. Ya, santri pasti bergelut dengan dunia pendidikan. Kemudian mungkin di sektor pembangunan, di pesantren pasti ada sektor pembangunan. Kemudian di sektor pertanian ada di sini. Ya, di sektor peternakan ada di sini. Nah, itu atau mungkin di sektor-sektor keuangan sekarang kita punya unit UJKS, keadministrasian. Ya, di semua sektor lembaga pasti ada itu keadministrasian. Nah, itu sebenarnya kalau santri itu dia peka untuk mencari ilmu di semua sektor itu adalah suatu modal yang luar biasa. Itu akan menjadi kekuatan mental mereka, kekuatan fisik mereka, kekuatan pengetahuan mereka juga. Jadi al-qawi itu kuat dalam segala hal. Santri sudah punya itu sebenarnya. Cuma nggak menyadari. Nggak menyadari. Nah, nggak menyadari itu. Nah, kemudian al-aminu yang kedua, percaya. Dia orang yang punya jiwa amanah, bisa dipercaya. Ya, bahasanya hari ini mungkin punya integritas lah. Ya, punya integritas yang tinggi. Hari ini tuh yang dibutuhkan di sektor pekerjaan apapun itu adalah amanah. Iya Pak, banyak sekali penipuan karena juga. Integritas itu adalah menjadi suatu hal yang mahal hari ini di dunia wirausaha. Bahkan mengalahkan yang namanya modal. Hari ini itu orang bisa usaha berangkat dari saling percaya atau diberi kepercayaan oleh orang lain itu banyak sekali. Apalagi hari ini kita usaha nol modal bisa, asal kita punya itu kepercayaan, bisa dipercaya.
Orang itu ketika bisa dipercaya, otomatis akan merespon para investor-investor. Ya, para investor-investor itu akan tergiur, tertarik. Iya, Jadi benar, tadi Pak. dia ketika sudah punya al-qawiyu, kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan pengalaman, kekuatan skill, ya, Iya, kemudian ditambah dengan al-amin. integritas yang tinggi, Sudah lengkap itu. sudah lengkap. Siapa yang tidak ingin memakai orang seperti ini? Iya. Logikanya begitu, ya kan? Iya. Apalagi seorang santri itu dibekali dengan berbagai konsep ekonomi yang islami. Contoh katakan orang ngaji fikih. Ya, fikih itu jelas bab yang mungkin luas sekali itu adalah muamalah. Iya. Ya. Muamalah itu kan rata-rata hal-hal yang berkaitan dengan wirausaha sebenarnya. Meskipun tidak semuanya, tapi banyak sekali dibahas di situ, macam-macam bentuk apa ya? Kewirausahaan di situ, mulai dari babul buyuk, babul qarat, qirot, salam. Iya. Ya. Terus ijarah, Ada mudharabai lah. iya, wa ma ila zalik. Seperti itu. Jadi itu, mulailah dari satu. Kita harus punya mindset yang benar. Bahwasanya keyakinan kita bekerja itu wajib. Tidak kok untuk mencari kekayaan. Tidak mencari kekayaan, tapi mencari fadlnya Gusti Allah, mencari halalnya Gusti Allah. Karena orang itu bekerja bisa mencukupi kebutuhannya itu sejatinya ya, hakikatnya itu bukan dari usahanya yang membuat dia sukses. Iya. Yang membuat dia cukup itu bukan dari usahanya, tapi dari fadlnya Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kenapa Allah itu min fadlih, bukan min kasbih wala min amalih lah. Coba lihat itu. Kalau dua orang yang sudah berkeluarga itu fuqara, mereka sedang dicoba dengan kefakiran, dia akan dicukupkan oleh Allah. Kecukupannya dari apa? Min fadlih. Ya, bukan min kasbih wala min amalih. Jadi orang itu bekerja cari fadlnya Allah. Berarti seharusnya ketika kita bekerja itu yang kita minta adalah kecukupan hati, nonton. Iya, ya kecukupan hati itu yang nanti akhirnya membuat kepuasan dan orang itu kalau hatinya cukup ya apa yang dimiliki akan cukup seberapapun itu. Ya, kemudian dia harus pede. Kenapa pede tadi? Selain dia mindsetnya benar, dia harus pede. Pede kenapa? Tadi kan sudah saya sebutkan, santri itu adalah sosok yang mestinya punya dua kriteria tadi, al-qawiyul amin. Ya, kemudian mulailah dari hal yang sekiranya dia bisa. Ya, jangan terlalu banyak konsep, jangan terlalu banyak pemikiran, jangan terlalu banyak rencana. Berarti satu tekunin dulu. Tekuni dulu, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Saya dulu pengalaman saya pribadi ya, kalau dibilang saya sukses belum ya. Terus pokoknya alhamdulillah cukup ge sangu ngaji nggih. Ya, terus ge sangu berjuang niku banyak di luar sana para khirij min Mahadina Al-Maimun itu yang luar biasa, Masya Allah. Seperti teman saya yang ikut ini luar biasa itu. Mana perapatek ngetok itu sugih Mas ya. Kula mboten enten apa-apa nih ya. Ya wis ngono iku santri biasa ngoten niku. Ya, jadi mulai dari apa yang sekiranya kita mampu, telateni. Kita pengen coba yang satunya, coba lagi. Coba yang satunya, coba lagi. Coba-coba saja nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Nah, nanti pada satu titik tertentu dari berbagai unit usaha yang kita coba tadi, mana yang sesuai dengan passion kita? Lebih nyaman untuk kita. Mana yang sesuai dengan kenyamanan kita? Mana yang nyaman itu yang kalian tekuni. Benar. Sesuai dengan naluri lah. Itu kalian tekuni. Meskipun kadang-kadang yang kamu tekuni itu mungkin belum menghasilkan. Tapi kalau saya pribadi lebih milih yang nyaman. Atau mungkin menghasilkan tapi nggak seberapa. Tapi tekuni aja karena kamu nyaman di situ. Kenapa? Kalau saya bilang, kalau orang itu sudah nyaman dengan apa yang dilakukan, itu potensi besar dia pasti akan telaten.
Iya. Nah, setiap usaha itu ketika dia ditangani, dijalani dengan telaten, insya Allah Iya. itu akan dimudahkan oleh Allah. Usaha itu ya harus telaten, nggak telaten ya nggak jadi Betul, dia. seperti itu. Iya. Berarti perjuangan jenengan itu apakah bisa dikatakan mudah mboten? Wah, ya luar biasa. Ya alhamdulillah ya. Kalau saya pribadi itu bisa dikatakan sulit ya. Ya alhamdulillah agak sulit ya. Nggak terlalu sulit, ya mudah ya nggak mudah. Ya, kalau saya pribadi kalau berbicara mungkin hari ini yang teman-teman banyak yang tahu saya di sektor peternakan ya. Sebelumnya saya itu coba-coba juga. Pernah di Shopee dengar-dengar gitu? Ya pernah, saya jual beli fashion ya di kalangan saya kerja di bidang fashion di beberapa marketplace. Saya punya beberapa toko di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, sempat jalan maupun offline, online saya jalan waktu itu sempat. Saya dulu mau ngajar sambil bawa pakaian COD di mana, bawa pakaian COD di mana. Saya juga pernah coba-coba ikut nyales teman-teman ya, teman saya nyales buku nggak diterima juga pernah. Kemudian sempat saya ternak itu kroto ya, kroto itu embrionya kerangkang itu loh ya, semut ya, itu loh, semut merah, makanan burung itu saya juga pernah. Nah kemudian saya ikut membantu mertua jual beli sapi juga pernah. Ya, kemudian saya mulai merintis sendiri itu di peternakan kambing ya alhamdulillah sampai hari ini ya. Itu yang menurut saya karena saya nyaman akhirnya saya telateni ya itu sampai hari ini dan tidak menutup kemungkinan lain ya masih pengen berjuang di sektor-sektor yang lain. Ya seperti itu. Iya Pak. Berarti kan seorang santri itu harusnya memiliki dua prinsip tadi ya. Yang qawiyul amin. Iya, seperti itu. Qawiyul amin itu udah sangat lengkap ya Pak ya. Udah lengkap sekali. Sangat lengkap karena qawi sendiri itu dia sudah mencakup segala aspek. Dan apalagi ditambah dengan al-amin tadi. Dia punya integritas. Iya. Padahal yang di zaman sekarang itu yang dicari malah yang seperti itu. Iya, yang seperti itu. Iya. Kita coba lihat banyak orang rugi gara-gara dia punya partner yang ya dalam tanda kutip itu kurang aman. Kan seperti itu. Terus Bapak, kiat-kiat atau ide-ide wirausaha santri dan bentuk-bentuk wirausaha yang bisa dioptimalkan niku apa saja nek menurut panjenengan? Saya kira hari ini banyak sekali bentuk-bentuk pekerjaan ditawarkan ya. Mulai dari yang mulai dari yang mungkin usaha yang mungkin skala kecil, menengah sampai skala besar, mulai dari yang usaha kasar ya sampai yang banyak sekali. Ya, kalau kita lihat coba hari ini contoh beberapa jenis usaha mulai dari yang offline sampai ada yang online hari ini ya. Hari ini kita lihat teman-teman dan ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman santri. Per hari ini tuh kita memang harus melek zaman. Jadi kita harus, makanya guru-guru kita itu punya jargon spirit salaf terampil. Salaf terampil itu terampil dalam segala. Kalau saya dulu Allah yarhamnya itu terampil itu apa? Mahuat terampil al-maksud. Ya. Terampil yang diharapkan oleh para guru kita itu apa? Coro mbien Mbah Nasir itu kalau bilang itu tanggap sasono. Tanggap sasono itu peka terhadap kondisi hari ini. Berarti harus pintar membaca. Membaca peluang, peka baik itu dalam sektor keilmuan, dia harus terampil. Baik itu dalam sektor perekonomian, kewirausahaan. Kalau dulu orang bekerja mungkin face to face. Ya, interaksinya masih interaksi yang kuno. Jual beli ada baik, ada mustari, saling ketemu tatap muka, ada majelisnya, ada pasarnya. Hari ini kan tidak semua seperti itu. Sudah berkembang luar biasa. Ya, hari ini orang itu sambil ngaji sambil bekerja bisa. Ya. Lewat apa? Lewat internet, media sosial, ya.
itu kan banyak peluang yang ditawarkan asal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti itu. Nah, itu yang saya sebut dengan melek zaman. Tanggap Sasono itu ya melek zaman itu. Tanggap Sasono melek zaman. Melek zaman. Jadi hari ini per hari ini itu kira-kira pekerjaan apa yang sekiranya prospek ya, sesuai daerah masing-masing dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Contoh semisal suatu daerah di situ banyak sekali para petani. Nah, misal banyak para petani. Nah, petani itu pasti butuh yang namanya pupuk. Ya enggak? Ya, sangat perlu. Pupuk itu ada yang pupuk kimia, ada yang organik. Nah, coba dari ini saja peluang nih, termasuk peluang nih ya termasuk rencana, masih dalam rencana saya ya untuk menggarap ke sektor ini sebenarnya. Ya, cuman belum terjamah betul ya, baru sudah mulai tapi belum maksimal. Pupuk organik itu kan hari ini kan juga sedang naik daun lah, dan termasuk salah satu program unggulan pemerintah juga. Nah, sementara di lingkungan desa itu pasti banyak peternak desa. Yang notabene-nya itu pupuk organik itu kan bahannya dari kohe, kotoran hewan. Nah, cobalah itu dimaksimalkan, diproses. Belajar sekarang banyak, mulai dari tutorial-tutorial di YouTube atau mungkin bisa kita sowan ke para senior, kita timba ilmu, kita garap. Lah tapi itu kan najis Pak, nggak boleh dijual beli loh. Kan dalam fikih juga Mas ada banyak cara. Ada banyak cara untuk melakukan itu ya. Iya. Ya kan? Kita tidak niat transaksi jual beli, misal naklul-yad semisal. Atau mungkin dengan konsep yang lain. Ijarah mungkin. Nah, bisa saja. Yang penting ini bukan niat menghil lah, yang dalam tanda kutip negatif kan bukan. Nah, itu contoh kecil itu. Ya, atau mungkin di lingkungannya itu mungkin banyak para produsen-produsen yang berkaitan dengan fashion semisal, atau mungkin berkaitan dengan apa. Cobalah ikut nimbrung, ikut menjualkan. Marketingnya baik itu lewat offline maupun online. Per hari ini banyak sekali marketplace yang menawarkan itu, affiliate atau dropshipper dan lain sebagainya. Berarti intinya kalau kita mau gerak ya, insya Allah. Iya, al-harokah itu jelas barokah. Seperti itu. Kalau kita mau bergerak, kita mau mulai, kita mau berusaha, ya, didukung dengan kepercayaan diri, kemudian berdoa, kemudian sambil belajar, ya, coba belajar dengan para senior, ya. Para alumni senior itu juga banyak sekali yang sudah sukses di wirausaha, luar biasa. Ya. Seperti itu, kita sowan, kita sharing, kita belajar. Nggak masalah. Jadi seperti itu. Dan tidak mungkin orang itu bahasanya ujuk-ujuk kepenak. Pasti harus ada kerja keras. Iya, harus kerja keras dulu, dan itu dicontohkan oleh guru-guru kita. Ya, Allah yarham Mbah Yahya itu Masya Allah. Dulu itu beliau sempat bercerita sampai menangis waktu itu beliau. Halakoh pertama dan terakhir yang dihadiri beliau itu di Pati. Multako ya, bukan halakoh. Multako Sanawi yang pertama semenjak didirikannya Kamalah ya. Yang pertama kali dan terakhir dihadiri beliau itu di Pati. Saya ingat betul itu. Beberapa kata beliau saya catat waktu itu. Bagaimana beliau menceritakan kisah awal mula terjun di masyarakat. Beliau sampai kebingungan antara kita nasrul ilmi dulu atau mencari ma'isyah dulu. Ya. Itu rata-rata yang menjadi tantangan para santri itu dua hal itu. Sampai pada akhirnya beliau ini ada salah satu sosok kiai senior beliau ya rawuh dan mensupport beliau waktu itu. Ya, beliau dikasih motivasi, ya tetap harus nasrul ilmi dan sambil bekerja. Waktu itu beliau sempat menceritakan sampai beliau ini menangis. Karena apa? Saking beliau mengingat betapa susah payahnya beliau dulu. Beliau dulu merintis karir usaha di bidang pertanian. Ya, itu cerita beliau, saya ingat kata-kata beliau itu, aku mbiyen digojloki wong-wong desa.
esuk-esuk ajare alumni kok Mekah dadak mulai-mulai nyangklong gendong apa? Pacul gendong sempretan. Sempretan itu ya yang buat nyempret itu loh. Tanaman. Iya, Pak. Itu sempat beliau cerita, saya ingat-ingat tuh beliau bilangnya begini. Aku dipoyoki wong desa lah paling kuat nyempret pirang tangki, kuat balik ping piro potongane santri ngono. Sampai diejek seperti itu. Jadi seolah-olah santri itu enggak lemah gitu, enggak bisa bekerja ngoten nggih, Pak. Itu. Artinya apa? Dari sosok guru kita itu memberikan suri toladan ini apa ya, inspirasi yang luar biasa. Beliau sampai pada akhirnya bisa seperti ini. Itu berangkat dari apa ya, keteguhan ya, dan usaha serta kerja keras yang luar biasa. Mulai dari tidak dianggap orang sampai Masya Allah. Mulai diremehkan banyak orang sampai Masya Allah. Seperti itu. Jadi saya agak keingat dengan daunnya Imam Syekh Azhar Nuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim niku beliau membahas tentang orang yang mencari ilmu harus butuh 3 hal. Yang pertama niku Pak, ngapunten nggih, adanya al-jiddu wal madzhabah wal himmah al-aliyah. Iya, betul. Berarti ya bisa dimasukkan juga ke wirausaha nih. Bisa, iya. Al-jiddu usaha itu pasti butuh kegetolan, kesungguh-sungguhan. Sesuatu yang dikerjakan dengan berpura-pura, dengan bersantai-santai, hasilnya nggak akan bisa maksimal. Ya, kemudian al-himmah al-aliyah, dia memang harus punya cita-cita yang kuat. Iya, Pak. Himmatur rajul tahdimul jibal. Ya, gunung itu yang sekuat itu akan hancur ketika orang itu sudah punya cita-cita yang tinggi. Masya Allah. Kan seperti itu. Iya. Dan hari ini tuh, gimana ya? Santri itu, ya mohon maaf, meskipun ini bukan dikatakan terus kita menuruti selera pabrik, bukan. Kita itu terjun di masyarakat, mau setinggi apapun ilmu kita, kalau dalam satu hal ini yaitu ekonomi, ya, karena memang tolak ukur masyarakat awam itu rata-rata di ekonomi. Ngalim kaya opo, nek sekirane kok amit sewu ya, dia tidak punya kecukupan dalam hal ekonomi itu, seakan-akan ilmunya itu tidak mau dipakai, orang digugu karo masyarakat. Segala sesuatu yang keluar dari mulutnya itu akan dikatakan sepele, padahal itu Masya Allah syai'un azim. Ya, syai'un azim. Kenapa? Karena kullu ma yata'allaqu bil ilm wal ilm azim. Wa kullu ma yata'allaqu bi fahuwa azim. Tapi kenapa ketika sampai di masyarakat dia jadi hakir, wasohir? Ya karena itu. Makanya betapa pentingnya kemandirian ekonomi dalam rangka apa? Juga sebagai media untuk mempermudah, media untuk memperlancar nasrul ilmi, dakwah ilallah. Butuh itu. Ya, apa mulang gak di duit untuk bensin, apa miber dah? Gak iso. Contoh aja seperti itu, sepelenya, kecilnya seperti itu. Makanya ya itu tadi. Jangan sampai kita itu punya gengsi, terlalu banyak rencana. Mulai aja. Dari hal yang terkecil. Pede saja, nggak usah khawatir gagal. Kalau kamu khawatir gagal, kamu akan gagal. Anak indadzoni abdibi. Ya, harus optimis ya, Pak. Ya, yang penting kamu punya ilmunya, punya persiapannya. Jadi jangan asal mencoba ya. Kita persiapkan dulu ilmunya. Sama seperti halnya dulu saya mulai karir beternak. Saya juga belajar dulu. Berarti pertama belum paham apa itu? Ya belum. Mau ternak apa? Saya itu mondok sampai saya itu pulang ya gara-gara nikah. Kalau nggak diutus nikah ya belum pulang saya itu. Kalau nggak nikah ya mungkin belum boyong. Jadi alhamdulillah saya itu nggak pernah matur terus minta boyong. Tapi karena diutus, saya nikah ya udah Bismillah. Ya itu. Dan ternyata ya kalau kita mau bergerak, kita mau berusaha ya alhamdulillah kita tetap ya salam jalan. Ya jute saya iso urip, ya kan? Makanya nah itu. Kemudian akhirnya nanti kalau semua santri, teman-teman santri itu punya prinsip dan mindset seperti itu, insya Allah dalam semua sektor apapun usahanya, dalam semua level, yang penting mereka punya kemandirian
ekonomi, mereka akan tampak Masya Allah nggih, punya wibawa di kalangan masyarakat. Nah, wibawa itu bukan berarti untuk menyombongkan atau kesombongan pribadi personal, bukan. Tapi li'izzatil Islam wal muslimin wa izzatil ilm. Lebih ke itu. Apalagi di zaman yang sekarang gitu. Iya, apalagi zaman sekarang. Jadi segala sesuatu fasilitas duniawi ini sesuai dengan ajaran guru-guru kita, seperti hanya makalahnya Abu Yazid Muhammad Allah yarham ya. Laisa qasdi bit tazayyun wa tazayyi siwa ihtiramil ilm. Padahal beliau itu orang yang sosok yang sangat kaya raya. Ya? Iya. Kenapa beliau bisa kaya? Karena punya usaha. Jadi tujuan beliau itu memakai fasilitas duniawi, tazayyun wa tazayyi itu tidak lain untuk hanya lihtiramil ilm. Lihtiramil Islam wal muslimin. Lebih ke situ. Bukan untuk gaya-gayanan, enggak boleh kalau. Iya, untuk sekedar hedon. Iya, enggak boleh. Itu bedanya apa ya? Fasilitas duniawi dalam perspektif seorang muslim dan non-muslim. Itu seperti itu. Jadi seorang santri itu ya harus punya mindset yang kuat juga, Iya. Yang pertama tadi kita harus qawiyul amin, Habis itu kita juga jangan gengsi dengan hal-hal ya pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Harus kita apalagi laki-laki, gengsilah kita laki-laki kalau kita nggak bekerja. Karena bekerja itu adalah harga diri laki-laki. Lebih ya kan? Baik bekerja daripada nganggur gitu lah. Iya jelas. Harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja. Iya, Pak. Bekerja. Kalau dia hanya zawil ilm saja tapi dia tidak muktasib, ya bahaya. Ada satu cerita saya ingat. Ada kitab itu judulnya saja sudah mengerikan. Tambihul Mukhtarin. Wes ngeri dah. Tambihul Mukhtarin. Tambihul Mukhtarin. Itu judulnya tok wis medeni wong. Warning, peringatan keras bagi mereka orang-orang yang tertipu. Ya. Tertipu ketoke rumangsa apik dadak ranggadeg indah Allah. Itu ada cerita begini. Saya ingat. Ada riwayat di eranya Nabi Isa alaihissalam, saya ingat saya. Ada sosok abid. Ya. Abid betul. Sedang beribadah di masjid waktu itu. Ketemu sama Nabi Isa. Ditanya, loh, sampan ini kok Masya Allah ngibadah terus bendino ngibadah terus gak tahu cara saiki santri wis mulai terus ibadah dalu tahajud esuk duha terus Quran wiridan ngono neh poso nek perlu wis gak mergawe blas yo wis iktikaf ning masjid apa khusuk lah ya khusuk Masya Allah nggih ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam kok sampan tak delok bendino iki ngibadah terus sapa sing arep sing apa sing hidupem sapa sing nanggung yo uripem iki kowe mangane sapa sing aweh jawabnya orang abid ini siapa akhi saya punya saudara yang menanggung hidup saya berarti beliau itu orang yang pengen dinafkahi gitu belum selesai nih cerita ini jadi ada orang dia tekun ibadah luar biasa, ternyata di belakangnya ada saudara yang menjadi tulang punggung daripada orang tersebut. Apa jawabnya Nabi Isa? Akhuka a'bad minka. Berarti lebih istimewa akhuka kakaknya. Akhuka a'bad minka. Saudaramu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Mergo kowe potonganem tomak ngatong menjadi beban hidup orang lain. Saudaramu bekerja niatnya menghidupi orang beribadah. Masya Allah. Nah itu saja. Saya kira itu banyak sekali kalau kita kupas nggak ada habisnya ya. Pak. Saya kira itu. Jadi makanya marilah kita sebisa mungkin sesuai kapasitas kita, kemampuan kita berikhtiar. Bismillah kita coba sektor-sektor yang sekiranya kita mampu kita coba aja. Gagal coba lagi, perbaiki. Ya. Gagal perbaiki, cari ilmunya, cari mentor yang baik. Bismillah ya sambil berdoa, ikhlas niatnya yang benar. Insya Allah akan dimudahkan. Inna ma'al usri yusra jelas. Inna ma'al usri yusra. Setiap nanti ada kesusahan, pasti nanti ada solusi. Solusi. Kesusahan satu itu solusinya dua. Itu ya. Inna ma'al usri yusra. Ya.
Kesusahan satu itu bandingannya kemudahan dua. Nggih. Nah, itu. Jadi teman-teman sekalian, ini seperti apa yang telah disampaikan oleh beliau, bahwa wirausaha dengan santri memiliki kaitan erat yang saya sangat-sangat erat lah ya. Lah, santri juga itu seharusnya memiliki prinsip atau mindset juga ya Pak, yang mana harus qawiyul amin ilahiri. Qawiyul amin, selain itu juga kita harus membuanglah kata-kata gengsi itu sendiri. Yang penting kita harus tekun dengan bidang apa yang telah kita lakukan, atau bidang apapun itu yang sesuai dengan passion kita, maka insya Allah ya akan menjadi orang yang sukses baik di dunia dan akhirat. Ya, dan yang paling penting juga ketika orang itu dia tidak punya kemandirian ekonomi, dia pasti akan tomak. Iya. Konsekuensi logisnya itu. Dan ketika dia tomak, dia tidak akan ada jalan lain yang akan dikorbankan, hanyalah ilmunya dan agamanya. Nggih. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Sampai menjual ilmunya maksudnya agamanya dengan hal-hal yang sepele yang Pak. Ya. Itu pasti konsekuensi logisnya itu. Akhirnya mulang, harapannya ya bayaran. Nggih. Mensampaikan ilmu akhirnya harapannya ya yun sewu, naudzubillah. Nah, itu pasti. Jadi gitu ya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.